Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nadine RA bisa kembali membersamai jemaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Pada sore hari ini tema kita sangat menarik, yakni mengenai dahsyatnya muhasabah. Jadi muhasabah ini adalah mengevaluasi diri, merenung dan menengok ke belakang demi untuk kita mengevaluasi agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, dan tentunya agar kita mendapatkan mengenai manajemen dahsyatnya muhasabah dengan guru kita Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat, penuh barokah. Mudah-mudahan yang belum hadir juga demikian, termasuk saudara-saudara kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi muhasabah itu kita yang kedua. Kalau yang kedua berarti pendalaman. Ada hal-hal yang penting, tetapi banyak di antara saudara kita yang tidak memahami pentingnya tersebut, sehingga dalam kehidupannya sering terjadi stagnan. Ya ngono aja terus, sudah sepuh ya ngono aja. Padahal tujuan akhir kita ini husnul khotimah. Satu, ya. Yang kedua, dalam perjalanan hidup kita di dunia maupun akhirat, kita hasanah dunia, hasanah akhirat. Apik ning dunya, terus apik di akhirat. Pada waktu dipanggil Allah, kita bernilai husnul khotimah atau kematian yang husnul, yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Kenapa itu menjadi hal yang sangat penting? Monggo. Karena setelah kita meninggal sudah nggak ada basa-basi, sudah nggak ada yang namanya upaya untuk kita memperbaiki. Sudah didok, bukunya sudah ditutup, malaikat sudah ditutup. Hanya anak yang soleh yang mendoakan, amal jariah yang kita amalkan, itu terus kecatat sampai nanti hari kiamat. Ilmu yang bermanfaat. Maka saya berharap apa yang kita sampaikan atau dari manapun, kalau itu baik, tularkan ke tempat yang lain. Sharing, kalau kita nge-share apa yang kita lakukan, coba dibantu di-share, pahalanya sama seperti yang menyampaikan. Kenapa? Karena sistem jamaah, imam dan makmum itu pahalanya sama 27 kali. Nah, daripada nge-share sing enggak, mungkin ya lucu-lucu sekali-kali boleh, enggak ada salahnya nge-share yang baik. Karena kalau itu bisa menambah wawasan, maka itu amal.
yang tembus terus dihitung, karena itu ilmu yang bermanfaat. Nah, saya ingin menekankan bahwa muhasabah itu sangat penting. The power of muhasabah. Kenapa? Karena ini kunci sangat dahsyat, powerful istilahnya, yang nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Oke. Untuk apa? Untuk introspeksi diri, untuk checking diri, untuk refleksi diri, untuk mengevaluasi diri, ya, dan seterusnya itu, sehingga tahu secara persis posisi kita. Jangan-jangan posisi kita ini masih kayak apa terhadap Allah, sholat kita, ibadah kita, apakah sudah pekerjaan kita selalu kita awali bismillah sehingga menjadi ibadah, contohnya seperti itu. Ada banyak, dan itu nek sing apik ku dicatat itu. Sing penting-penting, ya. Yang kita bandingkan dengan yang seharusnya bagaimana sih? Kalau sholat ya harusnya, kalau kakung sholatnya wajib harus. Nah, apalagi kalau di masjid berjamaah minimal subuh dan maghrib, itu anjuran tuntunan Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena memang siang hari boleh jadi itu banyak kegiatan, ya. Dengan mengerti persis posisi kita dibandingkan yang seharusnya, maka itu sudahkah kita matching? Sudah enggak apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita imani, kita laksanakan, kita amalkan, itu sudah seperti yang seharusnya enggak? Nah, seharusnya itu ada tahapan, paling tidak untuk menjalankan yang wajib-wajib. Tetapi titik puncaknya kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi ihsan, menjadi hamba Allah yang terbaik, yaitu bertakwa. Sehingga kualitasnya itu ke arah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah. Okay. Nah, dengan tahu itu, matching enggak? Kalau gapnya terlalu banyak atau berbeda, maka langsung itu bisa menjadi masukan program peningkatan atau perbaikan kualitas diri kita yang berkelanjutan, karena kita muhasabahnya rutin dalam kehidupan, bisa dilakukan dengan benar, efektif, dan cepat. Kenapa? Karena konsep Islam muhasabah itu harus diawali dengan niat ikhlas. Tujuannya itu untuk mencari ridho Allah. Kenapa? Muhasabah itu perintah Allah. Nah, perintah itu berarti hukumnya wajib. Dijalankan dapat pahala, dapat berkah, dapat kedekatan Allah. Enggak dijalankan, kita dapat dosa. Akibatnya kehidupan kita menurun terus. Jadi semua yang menyangkut perintah, hati-hati kita laksanakan, walaupun mungkin tidak 100%, yo sak mampu kita. Tapi kesadaran bahwa itu perintah itu menjadi hal yang penting, karena Allah sudah memberikan suatu statement berkali-kali, semua perintah kalau dijalankan dapat pahala, dapat keberkahan, dapat nikmat. Semua larangannya kalau ditinggalkan dapat berkah, dapat pahala, dapat nikmat dari Allah.
Maka mari salah satu titik poin penting ini kita jadikan kebiasaan kita. Muhasabah. Habis sholat, mau tidur, atau waktu-waktu tertentu. Boleh kapan saja, pas nyantai, pas nunggu, misalkan kita ini antri dokter atau apa, nggak ada batasnya. Yang bagus itu kalau event-event tertentu, misalkan boleh aja mingguan, bulanan, atau kalau dalam Islam itu ada sepertiga bulan puasa. Atau dalam haji ada yang namanya wukuf di Padang Arafah, yang intisari haji itu juga mari kita isi dengan muhasabah. Nah, disitulah letak pentingnya. Orang yang tidak bermuhasabah, tidak introspeksi diri, hidupnya akan stagnan, bahkan menurun. Kenapa? Karena kehidupan ini makin lama makin kompleks. Godaan makin lama makin besar. Kalau nggak diimbangi kekuatan kita untuk bentengi kasarannya, kegodo sidik judi online sikat gitu, utawa pinjaman online sikat gitu, aji-aji mumpung gitu. Padahal setelah itu dia akan menimbulkan problem yang lebih besar. Banyak rumah tangga geger gara-gara pinjol. Ujungnya sing wedok pinjol gampang ngomong terus ditawake ndak karo-karuan, akhirnya geger. Biduknya bisa tenggelam. Nah, maka mari kajian manajemen Islam ini tujuannya untuk mengelola muhasabah, memahami dan caranya piye agar supaya bagaimana kita mengelola introspeksi diri yang berkualitas, sehingga menjadi dasar pijakan untuk memperbaiki problematika kehidupan kita terus-menerus sampai akhir hayat secara optimal. Maka Islam itu ngajarin dan memberikan tuntunan bahwa orang itu memang harus muhasabah. Kok gagal terus ya, kok begini ya, kok kesulitan bertubi-tubi ya, kok apapun ya, dan sebagainya. Wah, aku tetap aja kebiasaan sampai sekarang gini, dan sebagainya. Wabut mentoh aku rutin maca Quran, umpamanya gitu. Jadi begitu banyaknya kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun kegiatan kita. Nah, betapa pentingnya muhasabah karena cara cepat untuk kita berkembang, salah satu kuncinya adalah muhasabah. Jadi kita tahu posisi kita ini kayak apa, persis tahu, dibandingkan yang harusnya beda, masih di bawah, kita bikin program perbaikan. Nah, kalau kita salah muhasabah atau nggak pernah, itu kehidupannya jadi gelambiar, kurang jelas sasaran kehidupan kita. Ya wes lah, rutinitas. Nah, rutinitas itu ketemu dengan makin kompleks, jadi bermasalah. Anak kita, biyen bapakku ngajari ya enggak lah, paling ngono-ngono tok. Maka anak sekarang yang problemnya makin susah, kita podokne mbek dhisik. Bapak kita ngajarin kita, ya keliru. Zamane wis beda. Kita sekarang butuh harus neladani, butuh ini dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Saya ingin memberikan gambaran yang sederhana saja. Ini ya. Ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini perkiraan yang kita lakukan kalau kita nggak muhasabah beneran. Kira-kira kita ini kayak apa sih? Gitu ya. Terus ini fakta yang sebenarnya kalau kita mau ngoncei muhasabah yang sebenarnya. Bisa jadi kalau kita ini sombong dan munafik, tukang bohong, bisa jadi ongkone gini,
perkiraannya misalnya bulan ini atau dalam perjalanan hidup kita ya ini tak gaya ini angka ben jelas maksudnya. Padahal pengertian angka itu bisa kualitas sholat kita, ya, kualitas lomo kita, kualitas hubungan serawung dengan tonggo kita, saudara kita dan sebagainya. Ben gampang tak gaya ini angka. Nah, perkiraan kita ya enak-enak aja. Kalau orang sombong atau orang munafik, nggak jujur, biasanya wah biasa aja, wah aku kok wapi dan sebagainya. Nah, perkiraan DF plus 25, ya. Coba direnungi ya. Padahal faktanya jane DE elek. Ini loh. Dari gabungan tiap hari itu DE lebih banyak LE ngelakoni LE daripada bagus. Aja nih 10 minus 10, 15, 20. Jadi faktanya seharusnya DE itu nilainya minus 45, tapi DE memperkirakan 25. Maka orang sombong maupun orang munafik di dalam Quran itu banyak diarahkan, termasuk orang kafir, dia itu tersesat. Kenapa tersesat? Lawang janjane elek dhek nyangka api. Nek wis nyangka api, kira-kira kesempatan dia, kesadaran dia untuk memperbaiki diri semangat enggak? Enggak. Wah, aku wis apik kok. Padahal kenyataannya jelek. Kita membina anak ya jelek, ngasih contoh cetil, ngasih contoh sing elek-elek, misalnya kayak gitu. Tanpa kita sadari. Atau membiarkan saja anaknya gitu, kayak contoh dulu pernah bangga dia cerita tonggo. Anakku loh, hampir malam minggu kok diapelin wong sing suge-suge. Kadang gawa mobil sedan, kadang gawa apa gitu. Gonta ganti, nggak tahunya terakhir terjadi nyuwun sewu kecelakaan. Nah ini kan orang sombong itu sesat. Jane rumongsone dhek mlaku nyang ndi ke barat, janjane dhek mundur mlaku ke belakang. Maka dia nggak akan oleh Allah dikatakan sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk memperbaiki diri. Nyapok, lah tersesat kok deh. Aku guys bener lah, aku ngalor loh. Padahal ngidul lah. Kacau tuh Pak. Kamu muasabah dikasih api. Itu bahayanya orang yang begitu. Maka mari. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ini contoh yang kedua. Perkiraan DE 10, 15, 20, wow 45. Wah. Tapi dalam kenyataannya jane DE ya api 7, 10 sebenarnya. Jadi karyane songo. Aku iki wis banjir di mana-mana dan sebagainya. Orang sombong juga akhirnya nyantol di sini sama orang munafik. Tapi yang paling parah, zaman digudangi mobil berlantaikan, ya toh, sing suge-suge dan sebagainya, DE jadi DPR atau apa. Padahal sing dimaem barang-barang sing haram. Maka hati-hati ini kita ya. Yang kedua ini kita melebih-lebihkan prasangka baik kepada diri kita, padahal janjane belum baik betul. Kalau terjadi begini, maka muhasabah dan memperbaiki dirinya akan lemah. Aku wis hebat kok, aku hebat, jadi menteri wis hebat. Jadi akhirnya dia tidak berusaha untuk mencari masukan-masukan dari berbagai pihak agar supaya programnya bisa jalan. Ya kayak MBG kemarin kan ada informasi yang katanya ngambil dari dana pendidikan, misalkan begitu. Jadi kecowok dana pendidikan nih, kaki makan dan seterusnya. Nah kalau itu rumongso wapik terus nggak ada evaluasi, ya begitu terus.
dipolitisir terus, akhirnya kehidupan kita ini jadi makin lama makin susah begitu. Nah, yang terakhir ini yang betul. Perkiraannya 10, faktanya ya 10, perkiraan 15, perkiraan 20. Jadi antara perkiraan kita dengan fakta matching. Kalau toh selisih sedikit. Inilah kalau dalam kehidupan yang kita kehendaki. Kalau kita dalam berusaha, kita dalam kegiatan sosial, kita apa? Matching. Ya menurut saya memang sudah lebih baik walaupun masih kurang banyak yang ini. Kenyataannya ya memang seperti itu gitu loh Pak. Sehingga kita akan mengevaluasi. Kalau misalkan kebetulan di pabrik, oh ini kok untungnya sama ini, oh cukup sehat Pak. Kenyataannya dihitung-hitung begitu. Karena kalau misalkan hanya perkara sepele seperti itu, kalau perusahaan itu gede, stoknya itu bisa keliru-keliru Pak. Bisa jadi kebiasaan dicolong orang dan sebagainya. Dulu pernah ada orang konsultasi, orang Semarang. Dia merasa untung itu, karena dia bergerak di pemborong PLN. Oh, ternyata, loh kok moro-moro duit entek terus mau kulaan lagi susah. Kenapa? Ternyata di gudangnya itu delalah saudarane dhek kong kali kong sama orang gudang ngentiti kabel-kabel wabel sak glondong misalnya 100 meter dipakai 75, sing 25 ngilang. Loh padahal kabel gede-gede larang regane Pak. Oh, itu terjadi terus-terusan, rumangsane untung logikane gitu. Kenapa kok tambah suwi tambah buntung? Nah, inilah pentingnya muhasabah secara jujur dan objektif. Maka penting begitu. Dulu kan pernah cerita misalkan ada BUMN itu BNDE ruang so hebat, pokoknya kudu untung terus Pak. Carane kalau rugi sing dimanipulasi gudangnya, stoknya sakjane 1000 nu digawe 10.000 gitu. Jadi akhirnya gudangnya ketok penuh. Di pinggir penuh padahal jerone sebelah kono kosong. Ono enggak? Ono kenyataannya karena yang cerita itu orang direktur salah satu BUMN yang dia pernah mengalami kasus seperti itu. Nah, kalau di dalam usaha. Tapi kalau di dalam kepribadian kita, ayo. Nah, itu menjadi hal yang penting. Maka ada ilmu Johari Windo yang di sini ya, bahwa kita ini dibagi 4 kelompok. Kalau orang lain ada yang dia tahu kita, ada yang tidak tahu. Kita sendiri ada yang kita ini tahu atau paham, atau kita tidak tahu. Idealnya orang lain tahu, kita tahu. Sehingga mudah matching. Kalau kita minta saran-saran itu juga baik. Yang repot kalau orang lain tahu tapi kita tidak tahu. Oh, gunamu itu akeh malingi loh. Kita untung bareng dicek loh, laporannya untung dan sebagainya, tapi jebule gak ono duite. Sering terjadi loh ini Pak. Di BUMDes gitu ya, loh kok gak ono bayaran, saiki kok gak iso bayaran, umpamanya gitu ya. Dan duitnya laporannya untung, dan duitnya disuwele sing berbau KKN itu gak di balik-balik nih. Ya akhirnya cash flow-nya kacau, gak ada duit, akhirnya gak bayaran. Contoh seperti itu. Itu banyak sekali. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu caranya adalah kalau kita tidak tahu harus jujur. Aku gak ngerti ya, jangan piye. Perlu pentingnya second opinion atau orang lain menilai kita. Jangan aku nek menurut awakmu piye sih gitu. Kelakuanku sing kurang apik apa. Nah, kalau di dalam ilmu muhasabah ini penting.
Karena kita tahu, jadinya kita program perbaikannya akan lebih baik. Saya memandang kalau kita muhasabahnya cocok, di semua titik itu manfaatnya besar. Dulu pernah juara internasional lari cepat dari Nusa Tenggara Timur, itu dia bilang, aku latihannya saiki harus standar dengan internasional, itu harus dibebani sini-sini, lari tiap hari, makanannya begitu dan sebagainya. Dan dia hitung itu setiap selesai 10 kilo gitu ya, karena dia mengambil beberapa, ada yang 100, ada gitu. Dia uji, cek, wopet. Karena dia itu sudah kulino, dibebani kira-kira 10 kilo misalnya gitu ya, dengan naik turun latihan terus, begitu dicolne, dia dengan kondisi yang ringan, cepat sekali. Ternyata standar internasional 10 detik, kita bisa 9 detik, nah gitu. Nah pengen juara ya begitu. Nyatanya rekor nasional, rekor internasional misalkan 10 detik. Kita berkali-kali uji 8,5, 9,5. Ya ini dia juara, karena memang sudah ngukur. Nah, ini teori muhasabah dalam kehidupan bisa berlanjut seperti itu. Kalau ngujuk, ben seneng, ono calon mertuaku, kowe ngomong standar internasional misalkan 10, kowe ngomongin 9 ya, walaupun kenyataannya 13, mbojo gitu. Bisa nggak jadi juara deh? Ya gak bisa. Jadi ini contoh ya, contoh ben gampang dalam kehidupan. Jadi kalau kita misalnya tukang bohong, kita opo begitu, ya jangan Maka kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya, kalau nyun sewu utang kita masih di mana-mana, ya jangan dipaksakan, nanti nambah utang lagi. Kalau itu bukan hal yang wajib, kan ada masalah khilafiyah dan sebagainya. Wong kita memang nggak mampu kayak gitu loh. Nah dipaksakan ya melanggar aturan Allah sendiri, bahwa Allah itu tidak pernah memaksakan atau membebani yang kita nggak mampu. Ada nggak gitu? Oh banyak. Contoh seperti itu. Nah ini klasifikasi gitu. Kalau orang lain tahu, kita tidak tahu, ya kita pentingnya konsultasi, second opinion dan sebagainya. Kalau di dalam ilmu muhasabah itu penting. Kok gek perkiraanku itu terhadap diri saya itu salah. Jadi piye sih kan? Banyak orang, apalagi orang punya banyak pengalaman, kalau menilai gampang. Jajan nih naik komunikasi nggak baik. Sering gini nih jawab, sering molor, padahal gue jabat jadi ketua umpamanya gitu. Nah, tapi kalau orang lain nggak tahu, kita wajib ngasih tahu. Ben nggak terjadi fitnah. Ya, wongku males pernah jadi dulu ada dipecat gitu. Saya biasanya rajin. Ternyata bilang, saya dipindah di gudang dingin yang minus 20 berkali-kali di situ karena udang. Saya itu punya ini sudah ngomong, tapi dikira saya itu alasan tok nggak mau di situ, sehingga dia sering sakit, asmanya kambuh, rematiknya itu, karena memang tipe orang dewi-dewi ada yang nggak cocok dingin. Dingin ini minus 20 Pak kalau di udang itu atau ikan itu, dia nggak masuk berkali-kali. Hanya waktu geblek, nah ini wong menang aja. Pada waktu dipecat dia yang menang aja, Pak iya Pak. Kalau memang itu gitu ya sudahlah, saya cari tempat lain. Karena saya sudah sering sakit gara-gara itu. Aku tahu orang itu pas waktu dia uangku di sini yang produksi itu bagus loh. Kenapa dipindahkan apa butuh? Ya dia sudah pernah ngomong nggak? Ya pernah, tapi tak anggap dia sepele. Lah itulah dianggap alasan, padahal kenyataannya seperti itu. Itu mendolimi mereka. Saya mengarahin itu yang namanya factory manager itu nggak benar itu. Coba dibalikan lagi ke sana, nanti begitu uangnya senggugu itu
Dan memang kenyataannya setelah dikembali produksi tidak panas-panas, tidak terlalu dingin, dia iya serga. Kowe ku mendolimi nek malah kowe sing tak pecat kasarane gitu. Mendolimi orang sakarepe dhewe wong dhewe duwe loro wis kadung ngomong mbok arani kowe ku mbujuk dan sebagainya. Maka kita perlu muhasabah itu di situ. Oh iya ya. Daripada nanti keliru, kenapa? Mbok yo ditanya, kenapa sih kowe kok ning sejak tak pindah kono kok anu terus? Oh alasannya gini-gini ya, coba dicoba sana lah. Kalau orang muhasabahnya kuat, maka yang seperti itu tidak akan terjadi. Ya. Maka kita lihat selanjutnya ya. Ini seperti biasanya, yuk kita mulai dengan kesepakatan, semuanya dirubah melalui hati. Kita punya program perubahan terus agar kita berkualitas untuk mengelola kehidupan kita. Nek belajar itu enggak hanya dipahami, tapi dikuasai, diimani, diamalkan, diajarkan ilmunya, ini penuh. Ya. Nah, kita juga bakal mati. Ya. Karena itu kita harus selalu waspada mumpung diberi optimal, cepat dan benar begitu. Bukan kayak tersesat yang kita ceritakan. Rumongsone apik jane elek. Nah, nanti tersesat itu. Nah, maka kita kalau di tempat lain gimana ini? Nah, kita begitu. Nek rumangsa bae padahal kita ini masih misalnya di pelayanan itu masih letoy, santai, akhirnya mereka pasti enggak puas. Maka di berbagai tempat ada yang namanya umpan balik penilaian. Makanya biasanya kalau umpamanya dulu kita beli Brio misalnya gitu, dia melayani api, memang melayani api itu dekat sama kita, baik, Pak nanti kalau ada penilaian mohon dibantu, ya nilainya baik. Tapi dia melayani penyanyi api gitu, bukan melayani cerongos, ini terus opo lelet dan sebagainya, jaluk ngono, ya mati mah, gitu. Tapi kalau api terus dia ngomong ngono ya ngesakne ya untuk masa depan dia, pancen ya api. Kira-kira kita ini ngasih nilai api enggak? Iya toh ngasih nilai api. Ini contoh, ya. Nah, maka muhasabah kunci awal introspeksi ini menjadi berkelanjutan terus dan ini sangat cepat kalau positioning kita benar. Kalau kita jujur, sungguh-sungguh melihat keadaan kita yang sakjane sebenarnya kayak apa, kalau cek kurang, kita punya semangat yang tinggi untuk menggapainya. Kalau kita memang pengen hidup kita tidak stagnan, rutinitas, dan seterusnya. Aku kok diarani pimpinan kok ngene ya? Aku dijawab ngene mau diseneni misalnya gitu. Cobalah introspeksi diri. Ya. Itu berarti masih kurang begitu. Maka mari dalam hidup ini ujung-ujungnya sebetulnya husnul khotimah. Dan jangan lupa Allah itu terhadap hari akhir itu berkali-kali di Quran menunjukkan apa? Kalau di Quran menunjukkan berkali-kali berarti itu masalah penting. Dan kejadian itu dijamin oleh Allah karena janji Allah nggak pernah bleset. Dan itu karena berkali-kali menunjukkan banyak orang yang tidak care di situ. Yaitu apa? Bahayanya kita jadi ahli neraka. Maka kita coba walaupun dari versi Thailand ya, tapi kita lihat kalau surga neraka seharusnya itu neraka seharusnya itu janjane no sudah jutaan kali lebih dahsyat siksanya daripada Thailand kayak film itu gitu ya. Nah, untuk menunjukkan pentingnya muhasabah secara makro, maka kita akan muhasabahkan diri kita agar kita menjadi husnul khotimah dan ahli surga. Yuk kita nikmati ini. Jangan karena jabatan, karena kesuksesan, harta banyak dan sebagainya membuat kita merasa hebat, lali bersyukur, seakan-akan koyok korun Allah gak ada apa-apa ini goro-goro aku hati-hati sekali.
Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada. Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Parigorojo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane
Top Markotop. Jangan lupa hidup kita ini jangan mau neng dunia tok, sehingga introspeksinya nggak jalan, muhasabah nggak jalan. Makanya ada training yang seminggu khusus itu judulnya hanya program Husnul Khotimah. Program bagaimana dia itu membuat Husnul Khotimah, walaupun itu hak Allah, tapi karena melalui tuntunan, asalkan tuntunan itu dilakukan, yaitu nanti akan jadi Husnul Khotimah. Jadi makna umumnya proses introspeksi diri menghitung, menilai evaluasi amal perbuatan, sikap, pola pikir, keyakinan, niat diri sendiri secara kritis dan jujur untuk memperbaiki diri agar lebih mendekatkan pada Allah dan menjadi lebih baik dari sisi ketaatan dalam menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat nanti. Ini yang paling populer ini, walaupun di Quran banyak sekali yang mengindikasikan pentingnya kita muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sajane ini bisa menjadi kunci. Perintah Allah untuk beriman mesti dilanjutkan bertakwa. Nek wis iman, percaya bahwa Allah itu membuat tuntunan yang terbaik, yo takwalah, taat semua aturannya, meninggalkan apa yang dilarang. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu semua tafsir sepakat itu hari akhirat, setelah kita meninggal, terus akhirnya nanti kiamat. Resep ini berlanjut. Ujung-ujungnya bertakwalah kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Yang bertakwa itu sebaik-baik hamba Allah. Simpelnya diukur dengan ketakwaan kita kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat teliti apa yang dikerjakan. Nah, jadi kalau prinsip muhasabah itu adalah selalu rutin bermuhasabah, introspeksi secara jujur terhadap semua yang menyangkut posisi kita saat ini, tentang apa saja, tentang ibadah kita, tentang rezeki kita, tentang ekonomi kita, tentang keteladanan kita kepada anak buah dan sebagainya, termasuk kekurangan secara benar dan objektif, lalu membuat program perbaikan diri. Sebab muhasabah tidak dilanjutkan gak ono gunane, berarti kita termasuk orang yang tidak beriman, karena perintah Allah muhasabah itu berlanjut dengan bertakwalah. Berbuat baiklah dengan beriman dan bertakwa. Jadi ada lanjutnya. Nek sing kurang-kurang ya perbaiki, sehingga melakukan proses manajemen, rencanakan, laksanakan, cek dan action perbaikan, plan to check action. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus setiap hari kita merenung, introspeksi diri dan sebagainya. Makin lama makin baik, makin berkualitas, makin kompeten, makin kredibel, makin sempurna kualitas kehidupannya. Agar tidak salah dan tersesat, maka kuncinya harus jujur, terus nambah ilmu wawasan, studi banding, konsultasi, membuat sistem kontrol yang benar. Jujur ada tambahannya, ini jangan sombong, ya, jangan tidak jujur atau munafik. Jadi seperti itu. Ini prinsip muhasabah. Kenapa ini jadi powerful? Kalau setiap saat kita matchingkan posisi kita sebenar-benarnya, terus kita gerakkan perubahan kehidupan kita, maka cepat sekali orang bisa berubah. Cepat sekali orang bisa berubah. Nah, ini yang kita harapkan. Maka apa saja sih yang perlu kita muhasabahi? Di antaranya ini, sejauh mana kualitas hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tuntunannya dan Rasul kita, ya ibadah kita, kekhusyuan kita, ketaatan kita, sedekah-sedekah kita, keikhlasan kita, dan sebagainya. Itu perlu dikoreksi.
Sejauh mana? Oh, sholat kita masih bolong-bolong. Oh, kita ini masih kadang lungo, kadang nggak care sama wong sing lagi kesusahan. Oh, kita ini nggak khusyuk, begitu sholat selesai ludus langsung bablas. Oh, kita ini masih sering kurang taat. Oh, kita ini masih begini, sering membiarkan orang-orang tetangga kita yang kurang baik dengan kita tidak membantunya misalkan. Sejauh mana hubungan kualitas kita terhadap orang tua, anak, saudara, sesama muslim dan lingkungan kita. Ini juga perlu dikoreksi kita. Oh, bagaimana ini dan sebagainya. Terus sejauh mana kualitas kesejahteraan ekonomi kita. Tapi itu kita masih sering banyak utang ya, nak pikir itu besar-besar daripada tiang dan sebagainya. Coba koreksi dengan pekerjaan kita. Jauh mana dengan kesehatan fisik kita. Kayak seperti saya ini kan termasuk yang doif ya istilahnya, lali gak kontrol, padahal ya ilmunya wis ana. Nah, itu pentingnya kita saling mengingatkan. Sejauh mana kualitas hati, pikiran, keilmuan, wawasan kita, sejauh mana kualitas kesuksesan profesi, usaha, bisnis dan pekerjaan kita, sejauh mana kualitas akhlak, karakter kita, kemampuan mengatur kita, kemampuan teknis kita. Apakah makin membaik atau rutinitas stagnan aja atau menurun tidak karu-karuan? Kalau membaik insya Allah akan semakin baik. Nah, jadi dalam ilmu manajemen selalu motivasi itu buahnya dipengaruhi oleh manfaatnya. Maka kalau kita lagi sakit apa krungu misalkan neng kono pijetin muandi kondidi, langsung kita ikut Pak. Oh neng gone Pak itu misalnya kayak gitu orang Keranggan atau apa gitu. Saking merasa mbok menawa itu manfaat yang baik. Ada apa? Geruduk sana, geruduk sini dan sebagainya. Padahal tuntunan Islam kalau dalam kehidupan itu betul-betul singgahi Allah. Cuma kita kadang sering kurang mempelajari secara utuh. Coba, kan nggak banyak orang yang memahami maknanya Al-Quran. Moco mungkin cukup banyak, tapi kalau moco terjemahannya maknanya kan sedikit sekali orang. Saya aja yang puluhan kali itu katam balik lagi kata wong di mobil aja kalau itu tak setel terus itu tekan kono Surabaya balik dan sebagainya itu habis balik lagi kadang dirungokne kadang sekedar dirungokne gitu, tapi setidaknya kita jadi tahulah itu ayat-ayat Quran. Jadi manfaat muhasabah ini kunci awal terjadinya proses berkelanjutan di semua bidang kehidupan, optimal dia, cepat dan praktis, makin lama makin baik, makin berkualitas, makin kompeten. Ini ada kata-kata optimal inilah kalau melalui muhasabah. Sebab kalau keliru itu wes nggak karu-karuan gitu. Mau memperbaiki yo enggak, udah rumoso hebat wesan gitu. Nggak ada perbaikan. Itulah pentingnya muhasabah. Kalau hubungan dengan Allah tentu dia istighfar dan sebagainya. Hubungan dengan manusia dia minta maaf. Iya aku janji minggu yang lalu begini ya, misalkan pinjem itu apa. Oh enggak, ya Bu ya datang ya. Jangan lupa begitu. Contohnya gitulah. Introspeksi diri kan dicatat itu. Oh ya janji kita ini dan sebagainya. Karena itu perintah Allah, pasti dapat pahala dan pasti memberkahi. Pasti Allah akan dekat dan dimudahkan meraih kesuksesan, keberuntungan, keselamatan dan seterusnya. Selanjutnya manfaatnya itu kekuatan menuju yang terbaik itu powerful sekali. Kalau memang niat kita untuk progres menjadi yang terbaik semampu kita, kekuatan muhasabah itu menjadi powerful sekali. Sehingga kredibilitas kita karena makin baik, makin tinggi. Kehidupan kita makin berkualitas, makin berkembang, dipercaya banyak orang, kesulitan bisa diselesaikan satu persatu. Kemudian dimudahkan upaya bertaubat, mendapat ampunan rahmat Allah yang besar. Orang bermuhasabah biasanya dihubungkan dengan sesuai dengan tuntunan enggak sih?
Begitu dia begitu, maka itulah yang menjadi yang terbaik. Ya. Nah, terus menyuburkan, menguatkan kejujuran dan seterusnya. Terus menjaga kesucian hati, jalan lurus, mendapat keberuntungan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Akhirnya dia menjadi yang kita impikan, yaitu ahli surga. Nah, jadi begitu. Nah, ini di ayat-ayat begitu banyaknya, ya, beberapa kita singgung bahwa Allah itu berkali-kali menyebut di antaranya ayat ini, sebesar biji sawi, sebesar molekul, sebesar atom itu pun dicatat oleh Allah, tidak dilupakan sedikitnya. Sehingga pada saat menjadi perhitungan, maka dikasihkan kitab ke kita nanti. Ini loh kitab. Pas ada orang buka, kok kecil-kecilnya semuanya masuk loh, yang nyatet malaikat, raqib atid gitu. Kok sekecil-kecilnya itu dicatat semuanya. Nah, padahal kalau kecil tapi ikhlas, dia akan nilainya sangat tinggi. Sehingga orang yang lalai di muka bumi, begitu meninggal, pasti dia menyesal. Dan siksaan ada di depan mata. Jadi begitu. Karena Allah sudah mencatat, dan itu tidak akan lepas sekecil apapun sebesar darah. Ya. Maka di sini Allah mengingatkan sama kita, banyak loh orang yang menduhargai perintah Allah tapi akhirnya dia kena azab oleh Allah yang sangat mengerikan. Itu menunjukkan bahwa orang muhasabah itu susah, tapi malah terus-terusan menduhargai, malah nantang Rasul, akhirnya kena azab. Nah, orang yang tukang bohong, munafik, itu berkali-kali Allah menyayangi mereka agar supaya kembali, tidak langsung dimatikan tapi dibiarin, dalam artian ben mbok yao deh itu bisa tobat. Tapi umumnya orang munafik karena tersesat, dia tidak pernah bisa mengambil pembelajaran. Maka pentingnya kita jangan sampai kita jadi tukang munafik. Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab di akhirat. Nah, seperti perintah tadi. Nah, hamba tidak dikatakan bertakwa. Nah, ini ya. Enggak bisa menjadi hamba yang terbaik kalau dia tidak mampu mengoreksi dirinya seperti mengoreksi orang lain. Nah, jadi ini banyak sekali, ini banyak sekali. Nah, tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ini, Allah tidak mengubah keadaan satu kaum kalau mereka tidak mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi semua perubahan ini begini ya. Kita diminta bertobat, kita diminta untuk beriman, dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali ya. Nah, ini Allah di dalam surat Kiamat emang menunjukkan hari kiamat itu, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, Allah lah yang bersumpah, demi jiwa yang sangat menyesali karena dia lalai di dunia, tidak mau muhasabah dan memperbaiki diri, maka nanti di hari kiamat begitu banyaknya orang masuk neraka. Ibarat sapi, bulu sapi itu satu masuk surga, bulu sapi yang lain yang masuk neraka. Maka hati-hati di dalam lingkungan kita jangan kejebak sama berteman terus rutin sama orang-orang yang tidak baik. Nanti mereka jongkrok nih, kita nggak minum tapi kita nggak sholat, dikatakan wapi ya kue gak minum gitu, padahal gak sholat gitu. Tapi ketemu orang muslim, kok lalai tau nggak, ayo sholat, ayo malah jamaah, diajak ke baik terus. Maka itulah yang penting dalam kehidupan kita. Nah, begitu banyaknya. Sekarang terakhir ini kiat sukses, intinya satu, jadikan muhasabah itu perintah Allah. Perintah Allah pasti dampaknya baik, itu aja. Niat yang kuat, sungguh-sungguh, dengan jujur,
dan lakukan perbaikan-perbaikan secara optimal. Ini sebetulnya kalau mau di copy nanti minta boleh Pak Toto, nanti bisa. Saya nggak masalah, tolong sebar-sebarkan luas aja. Taat kepada tuntunan, sabar karena setiap perjalanan pasti ada godaan setan. Semua perbuatan baik pasti digoda oleh setan. Terus jangan lupa bersyukur, bersyukur, ya. Jadi kalau nggak bersyukur, karya kita hanya mungkin 1%, semua kesuksesan di dunia ini paling hanya sekitar 1% dibanding dukungan oleh Allah. Maka kita nggak boleh sombong. Jangan pernah berpikir, guru-guru aku kan hebat kok, sugih kok yang ini kak. Deloken aja gudangku nang dindi. Boleh aja kunciku disampai puluhan orang ngangkat gak kuat. Sapa kuwi? Kok Ron nang dindi melaku gitu, digotong sana gotong sini, gudang yang emas kok numpuk sana numpuk sini. Tapi ujung-ujungnya dia ditenggelamkan sak bondone, entek resik diumpet oleh manusia, bukan oleh Allah. Dan Allah itu begitu tuh gampang. Ini contoh ya, ini kisah nyata loh. Korun itu kisah nyata loh ya. Jangan sekali kita sombong merasa kita ini tuh hebat karepe dhewe, seakan-akan kita ini, padahal kalau kita jago lari, moto kita keculek misalkan sama nggak sengaja sama anak misalnya gitu aja, sudah nggak bisa kita jadi juara lari, gitu. Nah, skill kita begini kalau belayu ambek sama Pak Budi ya jelas kalah aku. Piye belayu ini. Contoh gitu. Nah, kalau lancar semuanya, mari kita bersyukur, alhamdulillah. Jangan karena jabatan, karena kesuksesan, harta banyak dan sebagainya membuat kita merasa hebat, lali bersyukur, seakan-akan koyok korun, Allah gak ada apa-apa, ini goro-goro aku, hati-hati sekali. Ini juga untuk alat muhasabah. Saya kira demikian. Monggo kalau ada pertanyaan atau apa, sebetulnya marimnya kan mundur juga. Monggo silakan. Baik, silakan bagi jamaah yang hendak bertanya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tema kita pada sore hari ini, mengenai dasarnya muhasabah. Wes, waktunya wes. Hujan ya. Alhamdulillah, itu tadi kita sudah belajar banyak sekali tentang dasarnya muhasabah dari guru-guru kita, Ustadz Guru Mutadir. Dasarnya muhasabah diri terletak pada kemampuannya mengubah hidup menjadi lebih baik secara signifikan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, serta mendorong perubahan positif untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam hanya di Ringka TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.